Hai leaders, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Elvi. Kali ini saya akan memberikan tips mengenai proses mengambil keputusan kepada leaders yang memiliki perusahaan startup atau memimpin perusahaan startup. Karena tugas Anda sehari-hari adalah mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Nah, proses mengambil keputusan ini mempunyai tujuan untuk membantu para leaders mengambil keputusan dengan tepat. Kita langsung saja ke presentasi saya. Nah, kita sudah sampai di sini. Tips decision making process. Decision making itu adalah proses berpikir untuk mendapatkan alternatif solusi dan mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan tentu saja tidak mudah. Banyak orang tidak berani mengambil keputusan karena takut salah. Sebagai seorang leader, Anda tidak dapat menghindar dari mengambil keputusan. Saya akan berbagi tips 5 langkah mengambil keputusan yang tepat. Dengan bantuan 5 langkah tersebut, leaders dapat pergunakan untuk belajar mengambil keputusan yang tepat. Leaders tidak perlu takut salah mengambil keputusan. Namanya juga belajar. Salah adalah merupakan pengalaman dan leaders belajar dari kesalahan tersebut. Yang penting, leaders tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Sekarang kita membahas 5 langkah mengambil keputusan. Mengambil keputusan yang tepat dapat membantu usaha bertumbuh secara linear. 5 langkah mengambil keputusan merupakan sistem check and balance agar keputusan yang diambil tepat dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi tepat pada waktunya. Langkah pertama dari proses mengambil keputusan adalah identifikasi masalah. Jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh leaders adalah identifikasi bentuk masalah. Bentuk masalah itu pada umumnya terstruktur atau tidak terstruktur. Apabila masalah terstruktur, berarti masalah tidak terlalu rumit atau tidak terlalu runyem. Maka identifikasi masalah tidak sulit. Jadi identifikasi masalah lebih cepat sehingga dapat mencari informasi untuk analisa dan mengambil keputusan. Contohnya, terjadi keterlambatan pengiriman produk kepada pelanggan. Leaders dengan mudah dapat identifikasi letak masalah, mencari informasi mengapa terlambat dan dapat segera mengambil keputusan untuk memperbaiki keterlambatan tersebut. Ketika masalah tidak terstruktur, berarti masalah lebih rumit dan runyem dan perlu waktu lebih lama untuk identifikasi masalah karena identifikasi masalah itu tidak mudah dan tentu saja perlu waktu lebih lama. Contohnya, usaha sudah berjalan cukup lama tetapi belum memberi hasil yang diharapkan. Untuk mengambil keputusan penting, apakah akan melanjutkan usaha atau menutup usaha? Pasti tidak mudah. Perlu waktu lebih lama untuk identifikasi masalah. Langkah kedua, mencari informasi. Jadi pada langkah kedua ini, kita cari informasi sebanyak mungkin. Dan tentu saja yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapi. Kalau yang tidak berhubungan ya tidak perlu dicari-cari. Itu hanya akan membuang-buang waktu saja. Lakukan analisa yang cukup terhadap informasi yang kita peroleh agar leader dapat mengambil keputusan secara tepat. Usaha untuk memperoleh informasi dari semua pihak dan minta pendapat dari orang yang
leader percaya. Jadi yang dipercaya ya, orang yang dapat dipercaya ya. Kalau orang yang penuh intrik, penuh politik, menurut saya itu perlu dihindari. Mungkin saja dijebak dengan pendapat yang tidak benar. Dan atau bisa juga leader bertanya-tanya kepada pakar yang leader kenal, ya kan? Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang tepat. Kita masuk langkah ketiga, yaitu atensi pada masalah. Pada langkah ketiga ini, leaders memberi atensi pada masalah-masalah yang dihadapi. Karena setiap leader tentu saja menghadapi berbagai masalah, atau beberapa masalah, atau banyak masalah. Tidak mungkin hanya mempunyai satu masalah. Tentukan masalah yang harus diberi prioritas. Jadi masalah yang harus diselesaikan segera. Misalnya, masalah yang mendapat tekanan dari pihak luar. Jadi, terdapat masalah yang berhubungan dengan pihak luar. Kita harus menyelesaikannya segera. Kalau tidak, itu menyangkut pihak ketiga. Dan kita tidak mau mempending-pending masalah tersebut, sehingga masalah menjadi runyem dan kita sulit untuk mengambil keputusan. Karena ini juga menyangkut pihak luar. Yang kedua adalah masalah yang perlu segera mengambil tindakan atau take action. Jadi kita menghadapi masalah yang kalau kita tidak menyelesaikan, kita tidak mengambil keputusan yang tepat, maka masalah ini akan menjadi bottleneck dan menghalangi action-action berikutnya yang harus dilakukan. Masalah ketiga adalah masalah yang dapat memberi kesempatan. Nah, ini adalah masalah yang manis, karena di belakang masalah ini, di belakang yang pahit, ini terdapat kesempatan, opportunity. Ini menurut saya adalah manis. Jadi kita harus segera menyelesaikan masalah ini sehingga kita bisa memanfaatkan kesempatan yang ada di belakang masalah tersebut. Ketiga masalah ini, contoh saya adalah masalah yang harus diberi prioritas. Mungkin ada masalah-masalah lain lagi tergantung pada jenis usaha dan juga jenis masalah yang dihadapi. Jadi harus ditentukan yang mana yang diberi prioritas 1, 2, 3, dan seterusnya. Sekarang kita masuk langkah 4. Langkah yang sangat penting, yaitu mengambil keputusan. Sebelum mengambil keputusan, leaders harus pertimbangkan konsekuensi dari keputusan tersebut. Review pros dan cons dari berbagai opini atau berbagai pihak. Membuat keputusan adalah langkah yang paling sulit. Setelah identifikasi masalah, kita mencari informasi yang sebanyak-banyaknya untuk analisa. Kemudian kita memberi atensi atau prioritas pada masalah. Sekarang tiba saatnya leaders harus membuat keputusan. Keputusan dapat diambil berdasarkan intuisi, hasil analisa, atau kombinasi antara intuisi dengan hasil analisa. Kalau intuisi itu adalah menggunakan gut feeling, ya. Dan intuisi adalah kombinasi antara pengalaman dan nilai-nilai personal. Jadi kalau menggunakan intuisi, kita harus memiliki pengalaman yang cukup dan kita juga memiliki nilai-nilai yang baik. Yang kedua adalah hasil analisa. Kalau hasil analisa itu adalah menggunakan kenyataan, ya, fakta-fakta yang kita peroleh. Kemudian berdasarkan hasil analisa dari fakta-fakta tersebut kita ambil keputusan. Apabila leaders belum berpengalaman terhadap masalah yang dihadapi, saya sarankan tidak menggunakan intuisi untuk mengambil keputusan. Karena kans untuk membuat kesalahan sangat besar dan tentu saja risiko sangat tinggi. Jangan lupa ya, lebih baik menggunakan hasil analisa. Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada, kita analisa secara mendalam dan kemudian kita mengambil keputusan. Kalau mau dicampur sedikit intuisi, it's okay.
Langkah kelima merupakan langkah yang terakhir, yaitu wajib dilakukan. Evaluasi keputusan. Ini juga langkah yang penting, karena langkah di mana kita mengetahui hasil yang sudah kita ambil, keputusan yang sudah kita ambil, betul, setengah betul, atau salah. Jadi segera setelah leader mengambil keputusan, jadi segera ya, jangan nunggu besok, lusa, entar, sok, jangan ya. Segera setelah leader mengambil keputusan dan eksekusi, ya sudah take action, segera evaluasi keputusan dan langkah-langkah yang sudah dilalui. Apakah bekerja dan berhasil? Langkah 5 ini penting karena mungkin saja leader perlu memperoleh informasi tambahan dan membuat perubahan agar keputusannya lebih mantap. Kadang-kadang kita mengambil keputusan, tapi masih ada slack-slack sedikit lah. Jadi kita perlu cari lagi tambahan informasi untuk memperbaiki keputusan tersebut. Supaya lebih sip gitu ya. Keputusan yang diambil untuk masalah yang terstruktur, hasil evaluasi dapat diperoleh segera. Karena lebih simple dan straight to the point. Tidak rumit. Biaya dan benefit dapat dikalkulasi dengan mudah dan cepat. Sedangkan keputusan yang diambil untuk masalah yang tidak terstruktur perlu waktu bulanan bahkan tahunan untuk evaluasi agar kita mengetahui hasil dan konsekuensinya. Karena pada umumnya melibatkan banyak pihak. Kadang-kadang bahkan melibatkan pihak luar. Jadi langkah kelima ini harus dilaksanakan dan wajib. Jangan dilangkahi. Karena apabila kita mendapatkan bahwa keputusan kita itu masih belum tepat sekali, belum sesuai 100% yang kita inginkan, kita bisa mencari atau menambah informasi dan kita masih dapat memperbaikinya. Jadi juga ini adalah langkah yang dimana kita belajar, ya. Jadi harus wajib dilakukan. Oke, leaders, saya sudah sharing 5 langkah proses mengambil keputusan yang tepat. Dan yang terakhir, pesan saya adalah selalu membuat keputusan sesuai dengan intuisi Anda dan hasil analisa masalah. Leaders, mengambil keputusan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tidak jarang kita membuat keputusan yang salah. Tetapi tidak apa-apa. Ketika kita membuat keputusan yang salah, kita tidak perlu minder atau kita tidak perlu takut sehingga kita tidak berani lagi mengambil keputusan. Tetapi kita harus berusaha untuk mengambil keputusan lagi. Terutama dengan menggunakan proses decision making yang terdiri dari 5 langkah tersebut, yang dapat membantu kita mengambil keputusan yang tepat. Karena mengambil keputusan itu semacam latihan, kita harus practice sehingga kita dapat mengambil keputusan yang tepat dan cocok dengan masalah yang kita hadapi. Jadi jangan takut mengambil keputusan. Gunakan proses mengambil keputusan yang terdiri dari 5 langkah yang kita bahas barusan. Saya kira itu adalah tips saya untuk para leaders yang hendak mengambil keputusan yang tepat. Apabila leaders mempunyai pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komen. Nanti saya akan membacanya dan saya akan memberi jawaban apabila terdapat pertanyaan. Terima kasih sudah mendengarkan saya dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada sesi yang lain. Bye-bye.